Beliau ini disebutnya pakar filsafat Pancasila, tapi kenapa kemudian disebut-sebut juga pro khilafah? Tapi nggak usah dijawab, karena itu stigma kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya sampaikan rasa hormat saya kepada Prof. Maswadi Rauf. Ya, Pak. Mungkin baru pertama kali ini kita bertemu dalam forum webinar gitu ya. Atau juga di forum yang atau offline. Mas Her Subeno, jadi saya kembali kepada topik yang kita bahas kali ini adalah mengenai kebangkitan ideologi otoritarian. Nah, haruskah BPIP itu dibubarkan? Nah, otoritarianisme sendiri itu bisa kita pahami sebagai paham politik otoriter, ya. Yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan pada penekanan kekuasaan yang hanya pada satu kelompok atau mungkin bahkan satu orang saja, pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Nah, jadi penekanannya pada penggunaan kekuasaan yang mungkin koersif ya, yang sebentar saya cut sebentar karena ternyata itu title-nya salah. Anda disebut Profesor Guru Besar UI, mestinya beliau ini dari Undip ya. Nanti jangan sampai orang UI protes. Nanti diprotes nanti wah. Kalau Guru Besar UI nggak ada yang kayak itu. Iya, itu salah ya. Jadi tolong diralat, itu namanya bukan Guru Besar UI tapi Guru Besar Undip. Nanti ada Prof. Mas Wadi saya kira bisa protes juga. Mohon maaf. Ya, baik. Jadi kembali ke topik itu, kekuasaan itu memang mempunyai karakter otoriter, bahkan boleh dikatakan memiliki karakter bengis ya. Kebengisan itu memang mewarnai yang namanya kekuasaan. Nah, oleh karena itu hampir dalam bentuk kekuasaan apapun ya, karakter itu kadang melekat. Nah, supaya karakter kebengisan itu tidak melekat, maka dibutuhkan ketentuan atau aturan yang kita sebut dengan hukum. Nah, sebenarnya hukum itu kan berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, membagi, mendistribusikan kekuasaan itu supaya tidak otoriter kan itu. Nah, kita kalau ngomong persoalan otoritarianisme, saya mencoba untuk menggunakan beberapa indikator. Apakah kita ini sebenarnya sudah masuk di era atau kita memasuki era otoritarianisme itu, atau bisa dikatakan sebagai otoritarianism behavior. Itu ada beberapa indikator. Saya menyitir pendapat dari Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt ya dalam bukunya How Democracies Die. Karakter yang pertama adalah penolakan, atau di situ ada weak commitment ya. Jadi komitmen yang lemah terhadap democratic rule of the game. Jadi misalnya contohnya pembatasan hak-hak dasar sipil, kemudian pembatasan kegiatan organisasi, kemudian juga penggunaan istilahnya itu extrajudicial dan seterusnya itu. Jadi mungkin bisa dikatakan tidak konsisten pada konstitusi yang sudah ada. Termasuk dalam hal misalnya trias politika. Nah, kita ini kan dengan undang-undang COVID itu bisa dikatakan di situ trias politika kita itu ambiar ya. Saya mengatakan begitu. Ini salah satu bentuk bahwa kita sebenarnya dalam tanda kutip ya memasuki di area otoritarianisme. Yang kedua adalah penolakan terhadap legitimasi political opponent. Misalnya bagaimana ini sikap pemerintah atau penguasa itu terhadap rival. Nah, kalau misalnya rival kemudian ada yang melakukan penolakan atau tidak setuju lalu distempeli dengan kata radikal, subversi, makar, lalu kriminal. Nah, itu sebenarnya kita telah memasuki di area otoritarianism. Jadi menempatkan orang-orang yang berbeda pandangan itu sebagai enemy ya, dengan sebutan-sebutan yang sangat banyak itu, bahkan saya ini mungkin yang good looking pun itu dikatakan radikal tadi gitu loh ya. Padahal I am good looking, tapi kenapa jadi dinilai radikal nih?
Ini Itu yang kedua. Kalau kata anak sekarang lagi curcol. Ya, ya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan kekerasan melalui sarana-sarana kelompok-kelompok tertentu ya, mengatasnamakan apakah itu organisasi masyarakat atau mungkin organisasi masyarakat yang berbau agama. Nah, saya nggak perlu menyebut, nanti jadi repot lagi. Yang jelas kita menyaksikan itu bisa dipakai sarana untuk apa? Ya untuk sebagai jembatan atau tangan kanan dari pemerintah. Misalnya dalam hal war on radikalisme. Nah ini ada ormas yang memang getol banget, pokoknya itu harus menyuarakan ini macam-macam bagaimana supaya radikalisme itu padahal radikalisme sendiri saya sering katakan jenis kelaminnya aja nggak jelas gitu loh. Jadi jenis kelamin radikalisme itu nggak jelas sampai sekarang. Lebih kepada nomenklatur politik dibandingkan dengan nomenklatur hukum. Tapi ini terus dihembuskan. Nah, ini apa ini maksudnya kan? Jadi masalah besar di sini. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah pembatasan beberapa kebebasan di situ. Ya ada kebebasan sipil, pembatasan protes-protes dengan ancaman-ancaman, ya, kemudian ancaman terhadap pihak-pihak yang kritis, termasuk misalnya terhadap ASN yang kritis, kemudian nanti, bahkan calon saja yang kalau sudah katanya itu terpapar atau mungkin menganut ideologi khilafah, kemudian jangan sampai ini mencalonkan sebagai PNS dan seterusnya. Emang khilafah itu sendiri apa? Ini masalahnya itu bukan main. Sekedar diskursus saja itu belum dilakukan dengan baik kok. Tiba-tiba menyentempeli orang itu, nanti tadi Mas Heru kan juga ngomong kok, katanya Prof. Suteki itu pro khilafah. Kalau dalam ajaran Islam ya kita terhadap umat Islam ya harus pro. Gitu loh. Tapi penerapannya dalam sistem pemerintahan, nah itu yang perlu dipikirkan. Tidak gegabah, tidak boleh menggunakan kekerasan, macam-macam itulah. Nah, berdasarkan 4 indikator tadi, Mas Her, saya kok merasa kita ini memasuki era otoritarianisme itu. Nah, ini kemudian bisa kita terapkan pada topik sekarang kita itu masuk ke BPIP. BPIP itu kan saya sejak tanggal 5 Juni 2018 ketika di ILC saya sudah mengatakan, loh ngapain ini kita perlu BPIP, wong dulu ada BP7 aja dibubarkan dengan P4-nya, kok ini sekarang mau kita bikin BPIP, ditambah lagi kemudian ikutannya HIP, kan itu kan undang-undang HIP. Belum selesai undang-undang HIP yang ditolak oleh ratusan ormas, terutama ratusan ormas Islam, termasuk MUI di situ, ya. Sudah menyusul namanya undang-undang BPIP. Loh, saya katakan ini betul-betul jadi baik rezim ketika saya menyimak konferensi pers ya tanggal 16 Juli ya kalau nggak salah ya. Betul ya? 16 Juli itu kan ada konferensi pers sebelum ada rapat paripurna ya, rapat paripurna DPR yang antara lain juga akan membahas mengenai beberapa rancangan undang-undang di situ. Nah, di hari itu utusan pemerintah ada 4 atau 5 menteri datang ke DPR ya. Dalam hal ini kan maunya memberikan sikap bahwa sebenarnya di pemerintah itu mempunyai sikap yang sama dengan rakyat. Berarti apa? Sebenarnya tidak setuju atau juga menolak RUU HIP. Tetapi ketika itu pula pemerintah menyodorkan proposal baru, namanya rancangan undang-undang BPIP. Nah, ini kan masalah satu belum selesai, ini timbul masalah yang kedua. Nah, katanya ini RUU BPIP itu beda sama sekali dengan RUU HIP. Betul, karena ini menyangkut BPIP-nya. Nah, ternyata di akhir hari tanggal 16 Juli itu, di akhir sidangnya, DPR justru menetapkan RUU HIP sebagai RUU prioritas prolegnas tahun 2020. Ya. Loh, jadi ini saya katakan rezim legislator yaitu DPR dan presiden ini sudah sama stubborn. Jadi saya katakan ini stubborn itu keras kepala gitu ya. Jadi tidak punya sense of crisis. Komunikasinya cenderung searah. Ya kalau wong Jawa mengatakan gugu karpe dewe gitu ya. Gugu karpe dewe itu ya maunya sendiri. Komunikasi yang searah, adanya arahan, perintah dan seterusnya, tidak mau menerima bagaimana masukan-masukan yang sudah sekian banyak, berapa titik, berapa
betapa banyak protes dilakukan oleh rakyat. Ini mereka tidak punya sense of crisis di sini. Nah, inilah yang saya katakan, apakah ini tidak bisa dikatakan bahwa rezim legislator itu otoritarian? Nah, saya bisa mengatakan rezim legislator itu menurut saya ya memang sudah keterlaluan perilakunya menurut saya. Jadi otoriter, jadi sinis, oligarkis, dan stubborn. Jadi ini saya katakan begitu karena memang sudah terlalu. Protes yang sekian banyak ya, mungkin jutaan orang yang memprotes, itu tidak dianggap sama sekali. Justru bukan RUU HIP itu dicabut dari dari prolegnas, bahkan dijadikan undang-undang prioritas, rancangan undang-undang prioritas, dan ditambah dengan RUU BPIP. Nah, khusus terhadap RUU BPIP, saya punya catatan di sini. Sebenarnya kalau kita membaca bahwa BPIP itu ditugasi utama untuk pembinaan Pancasila, saya pertanyakan dengan tugas di MPR, sebagaimana dituangkan dalam pasal 5 Undang-Undang MD3, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2014. MPR itu bertugas antara lain di huruf B, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu MPR sudah punya program namanya 4 pilar, sosialisasi 4 pilar. Loh, kurang apa? Sudah berapa tahun itu berjalan? Bahkan mungkin sejak almarhum Pak Taufik Kemas kalau nggak salah ini. Itu kan sudah programnya ada, duitnya disiapkan. Loh, kurang apa? Kenapa mesti bikin organisasi tersendiri? Itu saya katakan redundant. Jadi most pro kalau orang Jawa mengatakan ini percuma. Kenapa harus dibikin? Karena apa? Waktu saya dengar pendapat, dimintai pendapat oleh MPR pada bulan Juni kalau nggak salah, tanggal 25 Juni. Saya diminta di MPR untuk memberikan tanggapan saya terkait dengan ya BPIP dan seterusnya itu. Saya katakan tidak perlu, karena apa? Karena sosialisasi atau apapun namanya, sebenarnya untuk Pancasila sebagai ideologi atau apapun ya, 4 macam kalau saya menyebut Pancasila itu, pandangan hidup, ideologi, dasar negara, dan juga the margin of appreciation. Ada 4 itu. Itu sebenarnya bisa melalui apa? Pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Yuk, kita ada sarannya semua. Apa titipkan itu di beberapa kelembagaan itu, di melalui pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya itu bisa. Nah, sekarang saya izinkan untuk memasuki untuk bahaya BPIP. Sesuai dengan rancangan undang-undang yang sudah saya baca itu cantolan hukumnya sangat lemah sekali. Sekarang hanya 1 pasal itu kewenangan presiden ya, itu di Undang-Undang Dasar 45. Yang lain tidak ada. Ini RUU yang betul-betul saya katakan sedikit sekali ini cantolan hukumnya. Ya. Yang pertama, BPIP akan menjadi lembaga pengontrol kehidupan rakyat atas nama Pancasila dan negara. Bahkan berpotensi menjadi extractive institution yang sangat represif. Ya. BPIP itu karena apa? Memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Ini di pasal 7 huruf K RUU BPIP. Lalu yang kedua, berpotensi menjadi godam atau alat gebuk bagi lawan-lawan politik pemerintah atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah terkait dengan ditetapkannya tafsir tunggal terhadap ideologi Pancasila. Nah, ini pasal 7 huruf K juga di RUU BPIP. Kemudian yang ketiga, hadirnya tafsir tunggal Pancasila ala rezim karena BPIP berwenang membuat pelembagaan nilai dari ideologi Pancasila. Nah, ini akan memicu kegaduhan dan konflik baru di tengah masyarakat. Yang keempat, berpotensi menjadi lembaga super body yang mengatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam menyusun haluan negara yang mestinya menjadi wewenang MPR. Lalu yang kelima, overlapping dan redundant atas tugas-tugas BPIP dan wewenang BPIP itu terhadap wewenang DPR dan juga MPR. Nah, yang terakhir, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, khususnya dalam bidang pendidikan, riset, dan seterusnya. Karena apa?
pengarah, ya Dewan Pengarah BPIP itu bisa menunjuk ketua atau anggota BPIP menjadi pengarah di bidang yang tadi saya sebutkan secara ex officio. Nah, oleh karena itu rekomendasi saya ya karena banyaknya bahaya semacam ini dan ini redundant, apalagi biaya yang diperlukan itu nanti 2021 sebanyak hampir berapa kemarin? 200 ya, sekitar 200 miliar ya dalam 1 tahun. Nah, saya kira dalam situasi kita sedang prihatin seperti ini ya lembaga ini nggak perlu. Jadi lebih baik BPIP itu dibubarkan karena sebagai epicentrum kegaduhan di bidang ideologi. Clear, Itu ya. Baik, terima kasih Profesor Suteki.